Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, kita sekalian masih bisa kembali merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Baik itu nikmat dohiriyah maupun nikmat batiniyah. Semuanya itu merupakan anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Juga tidak lupa salawat beserta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, juga para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah qadarullah kita kembali bisa berkumpul di haflah, di tempat, di masjid yang insya Allah berkahi, Allah muliakan. Tentunya diantaranya menjalankan salah satu kewajiban kita, menjalankan sholat isya, nanti insya Allah akan diteruskan dengan qiyamul lail. Semuanya amaliyah kita, ibadah kita, baik yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh, semuanya mudah-mudahan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam mempunyai dua pusat peradaban terbesar di dunia, ialah Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Dua kota ini merupakan simbolis daripada Islam. Mengapa? Karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah pertama kali mendapatkan wahyu itu di kota Mekah, tepatnya di Gua Hira. Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Setelah beberapa tahun kemudian, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sir, dakwah secara umpet-umpetan kepada kerabat dulu, kepada keluarga dulu, kepada tetangga dulu, kepada teman-teman sekitar dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal berdakwah itu ialah dakwah dengan secara sir, sehingga tidak lama kemudian perintah dari Allah untuk berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara jahar ataupun secara terang-terangan. Mulailah Rasul mulai berani berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada gegeden-gegeden kafir Quraisy, sehingga qadarullah Rasul pun mendapatkan sahabat yang menjadi benteng selama ini, di antaranya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terutama Umar bin Khattab yang menjadi mu'alaf. 4 sahabat inilah yang menjadi benteng Rasul mendakwahkan dakwah secara jahar.
Tetapi apa daya Muslim pada saat itu minoritas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Di antara para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang sudah berdakwah berkelana ke jazirah Arab, ada yang sudah ke Hadratul Maut Yaman, bahkan di antaranya ada udah nyampe ke kota Yastrib pada saat itu yang saat ini dinamakan menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sehingga sepakat sahabat-sahabat Nabi yang berada di kota Yastrib, di Madinah Al-Munawwarah, untuk baginda Rasul bila mana sudah ada perintah hijrah daripada Mekah ke kota yang bingung kau mau kemana, silahkan datang saja kemari ke kota Madinah. Karena orang-orang Madinah akan menerima engkau. Sehingga diputuskanlah baginda Rasul SAW hijrah ke kota Madinah. Sahabat-sahabat Rasul yang ikut dengan Rasul dari Mekah ke Madinah disebut sahabat-sahabat muhajirin. Di sini jamaah muhajirin. Dulu sahabat muhajirin. Lalu sahabat-sahabat baginda Rasul SAW yang menerima ataupun menyambut Rasul di kota Madinah, itulah yang dinamakan sahabat-sahabat Ansor. Golongan dua sahabat inilah yang menjadi kekuatan sehingga terbentuknya kekuatan Muslim, sehingga beberapa tahun kemudianlah Madinah ataupun Rasul SAW yang berada di kota Madinah bisa menaklukkan kota Mekah, sehingga terjadilah Futu Mekah, penaklukan kota Mekah. Dan di antaranya golongan dua sahabat inilah yang berperan besar suksesnya menjadi dakwahnya, syiarnya Islam pada saat itu. Suatu ketika diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, haddatsana Qutaibah, bahwasanya hadis ini merupakan hadis Qutaibah. Hadis Qutaibah itu ialah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam masyhur Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan lain sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal fuqara'a", sesungguhnya daripada golongan orang-orang fakir daripada muhajirin. Kenapa dikatakan fakir? Kenapa? Karena orang-orang muhajirin pada saat itu dia tidak membawa apapun. Ketika hijrah ke kota Madinah, dia hanya membawakan iman kepada Allah dan Rasulnya. Harta yang berlimpah tidak dibawa. Istri, keluarga yang tidak beriman kepada Rasul dan Allah tidak dibawa oleh baginda Rasul SAW dan oleh keluarganya untuk hijrah ke kota Madinah. Sehingga dalam konteks hadisnya pun dituliskan annal fuqara al muhajirina, sesungguhnya daripada orang-orang fakir muhajirin, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menghampiri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, faqalu dzahaba ahlud duthur, wahai baginda Rasul, lihatlah mereka daripada golongan orang-orang muhajirin yang mendapatkan, memborong daripada derajat ad-darajatul ula, memborong derajat-derajat yang luhur, memborong derajat-derajat yang tinggi, kata orang-orang muhajirin. Kenapa? Wan na'imul mukim, sehingga mereka pun mendapatkan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang mulia di hadapan engkau ya Allah, di hadapan kaum muslimin wal muslimat. Nabi pun aneh, ini kenapa nih orang-orang muhajirin datang ujuk-ujuk curhat gitu. Ini kenapa? Ujuk-ujuk ngaduin orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor lihat, wahai baginda Rasul, dia mendapatkan kemuliaan yang luhur, ad-darajatul ula. Tapi kami, kata Rasul, wa madaka, kamu kenapa? Apa yang kalian bicarakan? Qalu, kemudian orang-orang muhajirin pun berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusalluna kama nusalli. Lihatlah wahai baginda Rasul, orang-orang Ansor dia salat, kami pun salat. Wa yasumuna kama nasumu, di bulan suci Ramadan orang-orang Ansor pun kami puasa, kami pun juga puasa sama. Wa yatasaddaquna,
Tetapi orang-orang Ansor dia bersedekah wala natasaddaquna, dan kami tidak bisa bersedekah. Kenapa? Karena bukan hanya bersedekah, untuk hidup sehari-hari pun agak sedikit susah, agak sedikit sulit. Kenapa? Karena ekonomi pada saat itu belum stabil. Orang-orang muhajirin masih ada sebagian yang numpang di orang-orang sahabat Ansor. Sehingga wa yu'tikuna wala nu'tiku, bukan cuman saja bersedekah wahai baginda Rasul, lihatlah orang-orang Ansor, mereka memerdekakan abid, memerdekakan amat. Apalah daya kami yang tidak punya harta, tidak bisa memerdekakan abid, tidak bisa memerdekakan harta, tidak bisa memerdekakan amat. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an, maukah kau kuberitahu sesuatu yang mana tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna, yang mana itu akan melebihi daripada orang-orang yang tadi engkau adukan itu. Bahkan man sabaqakum wa tasbiquna akan melebihi daripada golongan orang-orang kaum terdahulu. Bila mana engkau melaksanakan amaliyah ini, kamu dan golongan-golongan engkau akan mendapatkan derajat yang luhur, bahkan akan lebih tinggi daripada kaum-kaum terdahulu. Kaum Isa, kaum Musa, kaum Lut, dan lain sebagainya, itu akan lebih tinggi di batan kalian jikalau kalian mengerjakan amaliyah ini. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man shana'a mithla ma shana'tum. Bahkan tidak ada yang utama dibandingkan kalian semua bila mana kalian ini mengerjakan ini. Karena apa yang akan kalian korbankan untuk agama ini? Bila mana memang harta tidak bisa kalian korbankan, tidak bisa memerdekakan abid, tidak bisa memerdekakan amat, tidak bisa sedekah, tidak bisa infak, lalu apa yang akan kalian korbankan untuk agama ini? Sehingga tidak ada yang utama di antara kalian untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan ialah hanya orang-orang yang akan mengerjakan amaliyah ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu bala ya Rasulullah, silahkan wahai baginda Rasul, akan kami dengarkan apa nasihat engkau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna wa qiraatul Qur'an fi kulli yaum wa fil masjidi au fil mahallati au fi buyuti. Silahkan kerjakan oleh kalian semua. Wa tusabbihuna, bacalah tasbih, sucikanlah asma Allah. Bila mana kalian telah mensucikan asma Allah, insya Allah nanti thamrohnya kalian pun akan mendapatkan keagungan, kemuliaan yang Allah berikan, rahmat yang Allah akan berikan. Wa tukabbiruna, dan bacalah takbir, agungkanlah asma Allah, niscaya kalian pun akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhammiduna, dan bacalah tahmid, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Begitu banyak nikmat dohiriyah, nikmat batiniyah yang telah Allah berikan tak terhitung. Syukurilah, tahmidkanlah, bacalah hamdalah. Itu merupakan bentuk syukur, dan niscaya bila mana kalian telah bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila mana kalian mensyukuri apa nikmat yang telah diberikan Allah kepada kalian, maka kalian akan mendapatkan kelebihan nikmat. Dan apabila kalian kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka azab Allah sangatlah pedih. Sehingga bacalah tasbih, sucikanlah asma Allah, bacalah takbir, agungkanlah asma Allah, dan bacalah hamdalah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Qur'an, dan bacalah wahyu ataupun kalamullah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian semua bisa mengerjakan, mengamalkan keempat amaliyah ini, niscaya kalian akan sama amaliyahnya, pekerjaannya ataupun ubudiyahnya di hadapan Allah kepada orang-orang kaum Ansor, bahkan lebih utama lagi, lebih agung lagi daripada kaum-kaum terdahulu, kaum Musa, kaum Isa ataupun kaum Lut dan lain sebagainya. Akan lebih utama lagi bila mana kalian mengerjakan empat amaliyah ini. Fil masjidi, kerjakanlah di dalam masjid, amalkanlah di dalam masjid. Au fil buyuti,
bila mana tidak mampu untuk datang ke masjid, gak apa-apa, setidaknya kalian amalkan di rumah, au fil mahallati, ataupun di suatu tempat, bila mana kalian ingin mendekatkan diri kepada Allah, bacalah tasbih, bacalah tahmid, bacalah takbir, dan bacalah Al-Quranul Karim. Insya Allah, bila mana kalian mengerjakan itu, tidak di masjid pun, setidaknya kerjakan di rumah. Wala taj'al buyutal kuburo. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu ialah seperti kuburan, hening, sepi, tidak ada kehidupan. Maka hidupilah rumah-rumah kalian itu, waj'al buyuta fi Qur'an. Hidupilah rumah-rumah kalian itu dengan membaca Al-Quran. Insya Allah dengan dibacakan Al-Quran, rahmat pun akan turun, dan itulah merupakan wasilah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka derajat kita pun akan tinggi, akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga singkat cerita, setelah kaum-kaum muhajirin mengerjakan tasbih, mengerjakan tahmid, mengerjakan tahlil dan baca Quran di masjid, di rumah, di tempat pekerjaan dan lain sebagainya, terlihat oleh orang-orang Ansor, ini kenapa nih tiba-tiba orang-orang muhajirin ngedadak rajin gitu. Sehingga usut punya usut, orang-orang muhajirin telah mendapatkan hadis yang tadi sebagaimana saya sampaikan. Sehingga orang-orang Ansor pun mereka berbondong-bondong mengerjakan amaliyah itu. Lalu ada sahabat Ansor yang bernama Abu Soleh kembali berngadu kepada baginda Rasul. Wahai baginda Rasul, hadis yang engkau sampaikan kepada kami kaum Ansor yang kemarin itu ternyata sudah bocor kepada golongan orang-orang Ansor. Bagaimana wahai baginda Rasul? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Dialah yang berkehendak untuk mengamalkannya, dialah yang akan mendapatkan keutamaan. Kita akan berkehendak untuk mengamalkannya, kita akan mendapatkan keutamaan. Kita tidak mengamalkannya, kita akan mendapatkan kerugian. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini terutama, yang khusus bulan yang penuh keberkahan, amaliyah, pahala dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mensucikan asma-Nya, mengagungkan asma-Nya, ataupun bersyukur kepadanya dan membaca kalamnya. Walaupun memang ada pepatah mengatakan, jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan, karena Ramadan akan sesaat, hanya sebulan saja, tetapi Allah kekal abadi. Tetapi Ramadan adalah momen di mana kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita akan mendapatkan samrohnya ataupun buahnya, ad-darajatul ulya, kemuliaan derajat yang luhur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya kitab Al-Adhan Al-Adab, hadis nomor 798. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita sekalian. Mari kita manfaatkan momen Ramadan ini dengan taqarrub billah, dengan mengagungkan asma Allah, mensucikan asma Allah, dan juga bersyukur kepada Allah, dan juga membaca Al-Quran agar mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang luhur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.